Ramadan seharusnya menjadi ruang untuk ketenangan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun realitanya tak selalu sejalan dengan harapan. Di tengah suasana yang harusnya penuh ketenangan, justru muncul kabar tentang remaja yang terlibat tawuran di berbagai daerah. Bu, aku pergi tarawih dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati Yogi, langsung ke masjid ya. Hi, tarawih besok-besok aja. Emang kenapa Hi? Soalnya anak-anak pada ngajakin ngumpul loh di ujung gang. Tapi Hi, gue udah janji sama ibu gue. Ya elah, paling taran doang kagak lama. Ya udah deh. Ayo, login yuk. Ayo. Login apaan? Login ML, Bray. Main yuk, ngereng sekali. Buatin gua dong. Gua nggak ada paketan nih. Oh ya. Oh iya, makasih ya Yuk. Makasih Yuk. Gue spotin tuh. Nih yuk, gue invite ya. Ya. Iya gua nih OTW login nih. Nih, gila, gue dapet DM cowok dari anak-anak sebelah kalian ngajakin kita tawuran nih. Emang iya? Iya nih, sama anak-anak kamu sebelah sono. Ayo, ikut nggak? Gua takut banget. Apaan sih lu nggak usah kayak bocah gitu napa? Udah gede. Ayo, kali. Oh anjing, cowok lu gimana sih? Ayo. Ayo, jadi nggak? Berani gua nih. Berani. Ayo. ML dulu ya smash ya? Iya. Ayo, ulas. Keras, jepit. Ayo. Gas. Bos, saya pecah gila. Respect. Bentar. Kok gue ditelepon ya? Sama anak-anak sono katanya disuruh GC buruan. Udah ditungguin. Oh iya? Iya, ayo cek. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa kasus kenakalan remaja termasuk kekerasan antar kelompok dan perilaku beresiko masih menjadi perhatian setiap tahunnya, termasuk saat bulan Ramadan. Jujur, awalnya saya yang paling semangat buat ngajakin teman saya ngobrol. Awalnya saya cuma bercanda, terus pas lihat komentar di medsos, rasanya kayak nggak terima aja. Saya dan teman-teman saya terpancing emosi. Ada yang bilang jangan kalah, seketika suasana di sana menjadi panas banget. Tekanan teman sebaya sering menjadi faktor utama. Keinginan untuk diakui, diterima dalam kelompok kerap mengalahkan suara hati serta pertimbangan resiko. Sehingga sebagian remaja memilih mengikuti arus pergaulan tanpa memikirkan dampaknya. Awalnya saya cuma nongkrong biasa kan, terus tiba-tiba ada yang ngechat tuh di komentar dari kami tuh balas-balasan sama kelompok itu. Nah katanya kelompok sono tuh mau ngajak ribut sama bocah tongkrongan kami. Nah, saya juga takut digerebek sama polisi. Tapi katanya kalau misalnya saya nggak ikut saya dikira penakut, jadi saya ikut aja deh. Yang mana sih bocahnya, Sar? Itu dia tuh. Solidaritas yang salah arah berubah menjadi keberanian yang dipaksakan. Tak ada lagi yang berpikir tentang akibat. Yang ada hanya dorongan untuk tidak dianggap lemah. Kami kira dia benar-benar pergi terawih. Setiap malam pamannya selalu pergi ke masjid. Sayangnya kami terlalu percaya. Nggak nyangka ternyata dia malah ikut tawuran. Sebagai orang tua, jadi kami sedih dan kecewa. Terus terang kami rasa dengan kejadiannya tawuran yang melibatkan remaja sekarang. Apalagi yang terjadinya itu sesudah sholat tarawih. Dan bisa dibilang lingkungan sekarang itu jadi kurang aman. Apalagi warga sekarang yang jadi lebih khawatir. Dan pesan untuk remaja sekarang itu lebih memilih lingkungan yang lebih baik dan mengisi waktu kosongnya itu dengan hal yang positif.
Bobi salah, Bobi ikut-ikutan teman. Saat saya melihat ibu saya menunggu di rumah, saya sadar bahwa bukan saya saja yang tersakiti, tapi saya menyakiti orang tua saya juga. Awalnya gara-gara saya takut dibilang penakut, malah jadi mengecewakan orang tua. Saya sadar bahwa berani itu bukan berani untuk tawuran, tapi berani untuk bilang tidak. Kadang capek juga sama tuntutan buat berprestasi, apalagi di karate. Harus terus latihan, jaga nama tim, terus jaga kondisi badan. Apalagi kalau performa udah turun, sedikit aja, itu kita udah ngerasa ngecewain banyak orang. Awalnya bukan buat gaya atau apa, tapi waktu itu posisi saya itu lagi capek banget, bukan cuma fisik, tapi juga pikiran. Saya tahu merokok itu nggak baik, tapi saya tuh cuma pengen berhenti buat mikir sejenak. Ekspektasi yang terus meningkat bisa membuat seseorang merasa harus selalu kuat, bahkan ketika ia sebenarnya lelah. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri dengan kebutuhan besar untuk diterima. Sementara emosi mereka belum sepenuhnya stabil. Tekanan dari teman sebaya serta tuntutan untuk mengajar prestasi bisa membuat remaja untuk membuat perilaku yang keliru sebagai bentuk pelampiasan. Saat Ramadan, waktu luang mereka tanpa arahan dan pengawasan yang cukup bisa membuat mereka untuk melakukan resiko penyimpangan yang meningkat. Dulu saya cuma ikut-ikutan teman tanpa pikir panjang. Sekarang saya sadar bahwa capeknya latihan lebih memuaskan daripada capeknya terkena masalah. Jadi saya lebih bangga terhadap saya sekarang gitu. Assalamualaikum. Bu, aku pergi berangkat tarawih dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya, pulangnya jangan terlalu malam. Setelah merokok, saya bukannya merasa makin lega, tapi malah merasa makin kosong. Apalagi ngeliat chat dari guru yang isinya nanyain saya latihannya gimana. Di situ saya langsung sadar kalau misalnya ibu saya sama pelatih saya udah ngasih kepercayaan sama saya. Remaja bukanlah anak yang nakal, tetapi mereka sedang ada di fase yang rentan. Dengan dukungan yang tepat, energi mereka bisa berubah menjadi potensi yang luar biasa. Di balik setiap kesalahan selalu ada kesempatan untuk kembali dan bangkit. Remaja bukan bagian dari masalah, tetapi juga harapan. Dengan ruang untuk didengar dan dukungan yang tulus, mereka bisa mengubah tekanan menjadi langkah yang lebih baik. Karena masa depan mereka bukan untuk disalahkan, melainkan untuk dibimbing dan diperjuangkan bersama.